Halo semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 4 ya. Sebelumnya, anak-anak, marilah kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Selesai. Nah, pada tema 3, subtema 4, yaitu tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, pada pembahasan pertama, menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Yang pertama, bacalah cerita dengan seksama. Kedua, tandailah kata yang tidak kamu ketahui artinya. Yang ketiga, carilah artinya di dalam kamus atau bertanya kepada guru atau orang tuamu. Nah, yang pertama adalah kalian harus baca cerita terlebih dahulu, yang kemudian kamu lingkari atau beri tanda kata-kata yang kamu tidak tahu artinya. Kemudian yang ketiga, kamu boleh cari di kamus KBBI, ya, kamus besar bahasa Indonesia, atau bertanya dengan Pak Riza atau dengan orang tuamu. Jadi nanti kalian bisa tahu apa sih arti kata yang kamu tandai itu. Nah, dan yang selanjutnya adalah menaksir jumlah harga sekumpulan barang. Kamu dapat mengetahui harga seluruh barang dengan cara menaksir. Penaksiran harga berguna untuk mengetahui jumlah harga seluruh barang dengan cepat. Nah, untuk menaksir ini adalah menaksir harga barang. Bilangan selalu dibulatkan ke atas. Contohnya seperti ini. Donat Rp500, ya. Donat Rp1.500, biskuit Rp500, kue tar itu Rp2.000, kue mangkuk itu Rp1.000. Kemudian kalian bisa buat tabel ya. Biskuit harganya 500, tapi kita bulatkan menjadi pembulatan ribuan. 500 jadi berapa? 1.000. Kemudian donat 1.500 jadi berapa? 2.000. 2.000 tetap 2.000 ya, karena bulat ya. Kue mangkuk 1.000 tetap 1.000, maka jumlahnya adalah 6.000. Padahal harga sebenarnya adalah berjumlah 5.000, tapi ditaksir atau dikira-kira itu harganya 6.000. Maka dibulatkan ya. Ketika kalian menemukan 500, itu ditambah 500 supaya 1.000. 1.500 ditambah 500 supaya 2.000. 2.000 tetap 2.000, 1.000 tetap 1.000, karena bulat tidak ada 500-annya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kerajinan dari bahan alam. Bahan alam dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Contoh bahan alam: biji-bijian, ranting, daun kering, kulit buah, cangkang telur, dan cangkang kerang. Nah, bahan alam itu adalah bahan yang sudah terdapat di alam dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nanti kalian bisa membuat tempat tisu dengan hiasan dari cangkang kerang, boleh dengan kulit buah, boleh dengan biji-bijian, boleh dengan cangkang telur, dan sebagainya. Kemudian menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ya. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Nah, sinonim adalah kosakata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama, itu namanya sinonim ya. Menolong itu sama dengan membantu, kolaborasi sama dengan kerjasama, kelompok sama saja dengan tim, ramah sama saja dengan menyenangkan, dan sebagainya. Oke. Putra sama saja dengan laki-laki, contohnya seperti itu ya, nama lainnya. Nah, menolong itu membantu, kolaborasi itu kerjasama. Nah, kemudian ayolah cari sinonim kata-kata berikut. Nah, ini ada 4 kata yang belum ada sinonimnya. Nanti kalian boleh cari tahu, atau pada nanti dijadikan sebuah PR atau sebuah catatan, nanti saya kasihkan kepada kalian semuanya. Kemudian siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di sekolah ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kita harus bersikap apa? Bersikap baik kepada mereka ya, tidak boleh membedakan, tidak boleh menjelek-jelekan, atau tidak boleh mengganggu, atau tidak boleh menakal. Itu semuanya itu tidak boleh dilakukan ya. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan apa? Kerukunan. Jika kita bersikap baik, bersikap ramah, bersikap saling menghormati, menyayangi, itu menciptakan sebuah kerukunan ya.
Mendengarkan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dongeng adalah cerita rekaan atau khayalan. Sikap baik dalam dongeng dapat kamu tiru, misalnya sikap kerjasama dan toleransi. Tentunya kalian sudah tahu atau sudah sering membaca sebuah dongeng ya. Apa sih itu dongeng? Dongeng adalah cerita rekaan atau khayalan, atau bisa saja kita sebut dongeng adalah cerita khayalan ya, yang tidak benar-benar terjadi itu dongeng. Cerita yang tidak benar-benar terjadi itu namanya dongeng. Nah, kemudian kalian juga bisa mengambil sikap yang baik pada dongeng-dongeng yang kalian sudah baca ya. Contohnya ada dongeng kura-kura ya, atau kelinci dan kura-kura. Karena kelinci itu larinya cepat, kura-kura lambat, kelinci sombong ya. Kemudian karena kura-kura semangat tanpa pantang menyerah, maka kura-kura memenangkan perlombaan. Nah, contohnya seperti ini. Kamu bisa meniru sikap kura-kura yang selalu semangat tanpa putus asa, tidak mau menyerah. Nah, kemudian ayolah baca dongeng Si Gung yang baik hati di buku Bupena halaman 76. Nah, nanti kita akan membaca dongeng halaman 76. Nanti pada saat tanya ada hewan apa saja di situ, atau ada informasi apa saja di dongeng Si Gung yang baik hati. Kemudian bersikap baik kepada teman di sekolah. Kamu tentu memiliki banyak teman di sekolah. Siswa laki-laki dan perempuan berbeda ciri-cirinya. Kita harus bersikap baik kepada semua teman ya. Kamu dan teman-teman itu ciri-cirinya berbeda. Laki-laki sama perempuan ciri-cirinya berbeda. Kalau laki-laki kadang rambutnya pendek, perempuan rambutnya panjang, perempuan pakai pita, laki-laki tidak pakai pita, seperti itu ya. Kemudian ayo kenali ciri-ciri temanmu. Apakah kamu mempunyai teman laki-laki dan perempuan? Bagaimana ciri-ciri temanmu? Bagaimana caramu membedakan teman laki-laki dan perempuan? Contohnya bisa seperti ini. Orlan adalah siswa laki-laki ya. Orlan memakai kacamata berwarna apa ya. Kemudian Orlan itu badannya bagaimana, kurus atau gemuk atau sedang, seperti itu ya, ciri-ciri temannya. Kemudian menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Otomatis kita sudah belajar ini ya, belajar uang ketika kita membeli itu dapat berapa barang, uang yang dapat digunakan untuk membeli barang. Harga keseluruhan barang harus lebih kecil atau sama dengan jumlah uang yang kamu punya. Jadi kamu membeli barang itu harus sama dengan barang yang kamu beli harganya, atau harga barangnya itu lebih kecil, atau uangnya sisa. Uang sisanya tidak bisa membuat membeli lagi, maka itu sudah termasuk ke dalam menentukan barang yang dapat dibeli ya. Misalkan uangnya malah lebih sedikit daripada belinya banyak sedangkan uangnya sedikit, itu tidak bisa ya, harus sama atau harus kurang uangnya. Dalam arti kurang itu uangnya masih sisanya sedikit, jadi tidak bisa buat beli lagi. Perhatikan harga barang-barang berikut. Nah, penghapus 500, buku gambar 2000, pensil warna 2500. Itu bukan permen ya, itu penggaris segitiga itu 1500. Uang yang tersedia dalam 4000. Dapat apa saja uang 4000? Nah, otomatis kalian sudah tahu, nanti pada saat bahas lagi ya. Oke. Sampai di sini pertemuan pembelajaran 1 sampai dengan 3. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Dadah.